Anda kembali bersama kami di Obrolan Malam. Saya masih bicara mengenai untung rugi jabatan Kades diperpanjang menjadi 9 tahun. Saya mau tadi Mas Budiman untuk menjawab pertanyaan saya. Ketika butuh treatment khusus karena memang punya kekhususan sedari sejarahnya. Kata Mas Budiman tadi, desa itu sudah ada sebelum Indonesia berdiri. Kalau butuh treatment khusus, tentu pertanyaannya adalah seberapa besar sih sebenarnya yang bisa dikontribusi dari desa selama ini, pengalaman empirik kita selama ini untuk keberlanjutan pembangunan kita. Seberapa besar sih? Kalau dulu Mas Budiman tuh ngurusnya waktu di DPR, ngurusnya soal desa, jadi tahu betul pasti. Ya, kalau kontribusi dari negara ini ada, bahkan sebelum negara ini ada, ya besar banget ya. Tapi kalau kita bicara ekonomi, hari ini desa menyumbang, setelah undang-undang desa berlaku ya, sudah menyumbang sampai 10% untuk PDB. 10%? Sudah 10% setelah undang-undang desa berlaku ya, sudah 10%. Tapi saya sudah hitung dengan tim saya, jika kemudian ada pembangunan stabil 9 tahun, tidak terganggu konflik-konflik tadi, ada dana khusus sumber daya manusia desa, dana SDM desa, entah di pasal 72C atau PP, kalau Pak Jokowi kemarin bicaranya kalau kelamaan masukin PP aja soal itu. Ada sumber daya manusia, pendidikan diperbaiki, dan kemudian melahirkan entrepreneur, wirausahawan baru dari desa yang dididik sumber daya manusianya. Kita memprediksi, kalau cepat nih, 2030 sampai 2034 kita perkiraan desa akan menyumbang sampai 45% untuk PDB kita. Wah, kesenjangan sosial tuntas dong masalahnya. Tuntas enggak, tapi pasti mengecil. Saya perkiraan 2030 sampai 2034 kita udah hitung ya. Itu desa bisa menyumbang 45% pada PDB kita. Kalau kita bisa atur pos tadi ya, bahwa tidak hanya pembangunan fisik tapi ini juga bisa menjawab apa yang menjadi policy Pak Jokowi untuk hilirisasi industri. Dan itu spesifik dibahas Pak Jokowi bersama kemarin Mas saya dua ngomong soal periodisasi. Kan sebelum periodisasi, Pak, tantangannya kayak gini Pak. Bapak kan kemarin nantang-nantang di Eropa nih. Nikel kita mau hilirisasi. Apa kita hilirisasi, kita produksi. Pak, kita harus buat pabrik-pabrik di desa-desa. Kita harus mesin-mesin rekayasa manufaktur di desa-desa, Pak. Tapi supaya itu dikelola orang desa SDM-nya harus dibaikin. Maka harus ada dana khusus, Pak. Tapi kepala desa juga harus stabil, Pak. Nah, gimana caranya? Ya, ini antara ekonomi dan politik harus disalurkan, kita cari titik optimal, sehingga kemudian mengejar 45% PDB untuk hilirisasi dan industrialisasi mulai dari desa, itu menjadi pernyataan Bapak, itu bisa kita terjemahkan di lapangan di 74.961 desa. Gitu. Itu ada hitung-hitungan secara rinci sudah dikaji oleh Mas Budiman dan tim. Pak Surta, dari pengalaman empirik Anda, ketika setelah menjalani 3 tahun bahkan lebih, katanya 6 tahun baru menyelesaikan konfliknya. Ya. Ketika bisa menjalankan program itu memang sebesar itu dampaknya, artinya impactnya bukan dampak, impactnya kepada masyarakat sekitar. Kita bisa solid, kita bisa melepaskan segala perbedaan dan lain itu bisa jalan dengan sangat mulus semua program. Ya tadi kalau memang diperpanjang, saya lihat itu sangat mulus. Dan 9 tahun memang sudah hitung-hitungan yang presisi. Iya, karena saya ngalamin gini Bu, masyarakat itu, saya orang Tangerang ya, Banten. Ketika pesta itu biasanya turut mengundang Bu, turut mengundang kepala desa. Tapi kalau dia udah bukan milik kita, itu hilang Bu turut mengundangnya. Bayangkan sampai sejauh itu loh psikologinya. Psikisnya kayak mau kemakan juga dianggap milik kita gitu kan. Karena saya nggak milih Pak Surta. Turut mengundangnya hilang. Saya tidak mengundang Saya nggak ada Pak Surta. Turut mengundang loh Bu. Di undangan itu biasa. Hitanan. Turut mengundang orang tuanya, biasanya kepala desa. Itu dia tidak mau. Nah, kalau kondisinya begitu gimana mau diajak untuk makanya tadi kata Pak Budiman, ketika kita secara persuasif baru selesai membuat kondivitas masyarakat itu, habis jabatan kita, baru mau setara pembangunan. Ya, jadi berkali lagi Kades lagi. Jadi nggak efektif. Kalau pandangan saya memang ya tidak efektif untuk membangun desa dalam bentuk itu. Nah, kalau saya bilang teoritis beda. Ya saya alami sebagai pelaku. Karena saya 3 kali Bu, 4 kali dan lurah. setelah membuka komunikasi dengan kepala-kepala desa lain itu kan puluhan ribu yang datang. Nasibnya sama, ceritanya sama. Ya, mayoritas dialami seperti itu Bu. Makanya saya bilang tadi kita mendukung banget ini, gitu. Makanya saya bilang jangan disamaratakan antara wali kota, ya kan, bupati, gubernur, Pak Presiden termasuknya kan, jangan disamakan dengan kepala desa. Tadi urat nadi kepala desa itu dekat banget, gitu kan, dengan lawan rival. Kalau kantor bupati terpilih bupati ini, saya terpilih bupati, wali kota, atau gubernur atau presiden, kan ada kantornya, ada gerbangnya, ada pengawalnya, kemana-mana ada ajudannya. Kepala desa terpilih nggak ada ajudan. Jalan sendiri 24 jam. Jalan sendiri pakai sepeda, pakai mobil, pakai motor.
rumahnya 24 jam. Ya ada kantor desa sih ada, tapi nggak ada pengawal satpam, nggak ada namanya petugas penanganan, nggak ada khusus. Jadi mereka melebur, bukan pemimpin yang di atas. Jadi kalau ada pikiran buruk bahwa ini mau menikmati ini nih jabatan, enggak, itu faktanya yang tidak korup, demikian. iya pasti ada. Ya. Itu penanganan yang lain nanti, awasi lebih ketat, nah kira-kira gitu ya. Tapi esensinya harus dijawab tadi itu, waktu yang nggak cukup. Oke, kalau tadi poin lain Pak Surta yang disampaikan sama Mas Budiman dan itu menjadi bahan obrolan dengan Presiden soal diatur betul ya pos-pos anggaran yang diberikan oleh negara, yang dibantu oleh negara kepada desa ya, termasuk soal SDM. Pak Surta melihat itu juga yang dibutuhkan gitu untuk meningkatkan kualitas SDM di desa supaya lebih banyak lagi lah yang ngerti soal entrepreneur ya kan, mau jadi pengusaha atau punya kompetensi lain. Tadi itu Bu, saya kan sering bicara, saya bilang dana desa jangan diatur oleh pusat terus-terusan. Karena di Undang-Undang Nomor 6 2014 menyatakan bahwa sesungguhnya hak prerogatif masyarakat desa untuk mengatur dana desa. Kenapa? Jangan tuh berbicara antar daerah, antar kecamatan, antar desa saja kebutuhannya berbeda-beda. Ketika infrastruktur di desa A selesai, nggak mungkin dong desa A tahun depannya infrastruktur lagi. Pastikan tadi SDM, stunting, ya kan, kesehatan. Nah, saya pikir ini loh yang maksud saya inginnya pusat memberikan pedoman-pedoman untuk menjalankan dana desa dilakukan oleh masyarakat desa. Karena Bukan keharusan. iya, karena musyawarah dusun dan musyawarah desa itu yang menentukan. Dan disitulah dibuat sehingga terbentuklah satu kesatuan jadi RPJMDes, RKPDes, terus Perdes yang membuat kekuatannya kan, Desa, ya? peraturan desa. Nah lagi-lagi ketika itu sudah selesai, peraturan pusat turun belakangan Bu, sehingga kita kayak penjoliman terhadap rapat itu. Ini mana sih hasil rapatnya? Kok lain lagi persoalannya? Dan inilah yang kita harapkan terhadap pemerintah pusat, berikanlah kepercayaan. Gitu. Tadi kata Pak Budiman kan, bahwa mungkin ada yang tidak baik. Oh ya, pasti itu manusiawi. Dan kita benahilah. Saya sering berkata bahwa kepada saya jangan selalu dipersalahkan, tapi perkaya pengetahuannya untuk minimalisir persoalan kesalahannya. Karena latar belakang kepada saya beda Bu. Kalau camat ada STPDN, ada IPDN, polisi ada Akpol, ABRI ada Akmil, perkantoran ada STAN. Kepada saya enggak Bu. Itu benar-benar ya Dinamika masyarakat. alami kan. Jadi saya, Siapa saja bisa mencalonkan. iya, siapa saja bisa mencalonkan. Jadi maka saya bilang jangan terlalu banyak dipersalahkan, tapi diberikan sebuah diperkaya pengetahuannya untuk minimalisir dari sebuah kesalahan. Itu saya sepakat. Pernah kan saya inginnya di KPK pun kita buat kesepakatan. Ketika mengalami kesalahan, dia jangan diponis kesalahan dulu. Berikan lebih dia sepulangkan kalau dananya ada penyimpangan. Iya dong. Ya, karena kata tadi terbatas pengetahuan. Walaupun tidak semua lah, ada juga mungkin yang S2, ada juga yang dari kalau di Islam ada yang dari ustadz, ya kan? Ada juga yang mungkin ya macam-macam latar belakangnya. Jadi harapan saya dalam hal ini tadi diperkaya pengetahuan lewat BIMTEK-nya, kan ada peningkatan kapasitas aparatur desa kan? Nah, itu yang kita harapkan, Bu. Tetapi kepercayaan jelas, Bu. Dengan adanya dana desa, infrastruktur desa, kalau 1 tahun 1 kilo saja dari 74.961 desa sudah 74.900 kilo lebih Setahun. setahun. Semua, ya? Kebayang nggak tuh? Kumulatif ya. Nah, dulu sebelum ada dana desa, saya ngalamin kan 2007 jadi kepala desa. Wah, sedih banget Bu. Iya kan? Nggak ada jalan, ya? Iya, kerja sebenarnya saya cemburu sosial dengan maaf ya dengan pegawai negeri seperti camat ke atas ya. Kita kerja 24 jam. Iya kan? Kerja kita 24 jam, Bu. Menyikapi orang meninggal, orang sakit, orang lahir, Kepala desa duluan ini. pesta segala apa kan. Gaji kita cuma 4.500.000 saya. Tapi dipakai kondangan Sabtu Minggu selesai tuh. Ya kan? Nah, inilah yang kadang-kadang kita pemikiran harus dipahami gitu kan. Itu Bu, di antaranya. Kita coba fokus. Kalau diiyakan, Presiden setuju, DPR juga menyatakan setuju, ada sejumlah Semua fraksi partai, ya, sejumlah fraksi menyatakan setuju. Artinya tinggal direvisi nih undang-undangnya karena butuh revisi. Bahkan Presiden bilang kalau kurang cepat ya peraturan pemerintah ya. PP. Kalau soal jabatan itu harus di undang-undang. Tapi kalau misalnya dana sumber daya manusia desa itu Pembagian anggaran itu pos itu bukan pemecahan, penambahan baru. Pos Sehingga anggaran. kemudian yang ada dana desa itu fokus saja untuk infrastruktur fisik. Oke, berarti butuh revisi undang-undang. Ini kalau memang direvisi undang-undangnya dan diberi masa jabatan 9 tahun, poin-poin apa saja yang harus diperbaiki tadi? Salah satunya adalah soal latar belakang kepala-kepala desa ini kan macam-macam keterampilannya. Mungkin itu yang perlu dikuatkan. Mas Budiman mungkin punya perspektif soal itu juga. Ya. Kami bahas usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.